Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 646C26 pada NIM 6420521. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada mata kuliah metode kuantitatif yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Strategi Promosi terhadap minat beli di toko online Ladus pada marketplace di Tokshop. Pada presentasi kali ini, untuk pembahasannya yaitu ada teori kualitas produk, yang kedua ada teori harga, ketiga teori strategi promosi, keempat teori minat beli, yang kelima, ada hasil uji validitas dan uji reliabilitas. Dan yang terakhir, yang keenam, ada hasil uji korelasi dan analisis regresi linear berganda. Kualitas produk yaitu tingkat keunggulan atau ukuran relatif dari kebaikan. Dalam suatu bisnis, kualitas diartikan sebagai kepuasan pelanggan terhadap kekurangan atau kerusakan pada suatu produk atau barang. Dan kualitas produk adalah segala hal yang berhubungan dengan kondisi fisik, sifat, fungsi dari sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Adapun harga dan strategi promosi untuk harga adalah suatu nilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Sedangkan strategi promosi yaitu suatu rencana yang digunakan oleh suatu bisnis untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan memasarkan produk, pelayanan, atau brand mereka kepada target pasar. Adapun minat beli. Minat beli adalah dorongan yang timbul atas suatu produk sehingga adanya rasa ingin mencoba atau memiliki produk tersebut. Minat beli akan timbul apabila seorang konsumen sudah berpengaruh terhadap mutu dan kualitas dari suatu produk dan informasi suatu produk itu tertentu. Dan di sini berikutnya ada hasil uji validitas, reliabilitas, korelasi, dan regresi linear berganda menggunakan sistem SPSS. Dalam buat perhitungan ini, saya menggunakan 30 responden dari kuesioner yang sudah saya buat sebelumnya. Dan yang pertama ada uji validitas untuk variabel pertama, ini correlation-nya yang sudah saya peroleh. Eh, untuk membandingkan nilai R hitung dengan R table, jika nilai R hitung lebih besar dari R table, maka dapat dikatakan valid. Sedangkan jika nilai R hitung kurang dari R table, maka dikatakan tidak valid. Nilai R table dengan N sama dengan 30 pada signifikasi 5% adalah sebesar 0,361. Melihat nilai signifikasi atau sig, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Tetapi jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka tidak valid. Dari perhitungan ini, dari semua instrumen tes variabel pertama yang sudah saya buat ini, yaitu kualitas produk, maka R hitung lebih besar dari R table dan dapat dikatakan valid. Hasil dari variabel pertama yaitu sebesar 0,889. Di sini ada kesalahan ya teman-teman. Seharusnya 0,889. Dan selanjutnya ada 0,571, 0,836, 0,597, dan
878. Maka signifikasi lebih kecil 0,05, yaitu 0,00. Dan maka dikatakan valid. Selanjutnya ada hasil output dari uji reliabilitas variabel pertama. Menurut Ari Kunto, pada program PSS ini dilakukan dengan metode Cron-Batch atau Cron-Batch Alpha, di mana kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cron-Batch Alpha lebih besar dari 0,60. Dari output uji reliabilitas dengan menggunakan sistem SPSS menunjukkan nilai koefisien alfa dari seluruh item instrumen lebih besar dari 0,60, yaitu sebesar 0,928. Ini adalah bukti dari perhitungan uji reliabilitas untuk variabel pertama sebesar 0,928 yang dapat diartikan semua item data atau instrumen dapat dipercaya keandalannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah reliable. Maka kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Selanjutnya ada hasil output dari uji validitas untuk variabel kedua. Sini ada perhitungan correlation-nya yang sudah saya hitung sebelumnya menggunakan SPSS. Seperti penjelasan yang sebelumnya untuk uji validitas pertama, untuk membandingkan nilai R, hitung dengan R table. Jika nilai R hitung lebih besar dari L table, maka dikatakan valid. Sedangkan jika nilai R hitung lebih kecil dari R table, maka dikatakan tidak valid. Nilai R table dengan N sama dengan 30 pada signifikasi 5%, yaitu sebesar 0,361. Dan dilihat dari nilai signifikasi atau sig, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Sedangkan jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak valid. Sini ada, jadi dari semua instrumen tes variabel kedua ini, yaitu harga, R hitung lebih besar dari R table dan dapat dikatakan valid. Maka untuk hasil dari perhitungan variabel kedua ini yaitu sebesar 0,914, ada 0,949, 0,947, 0,947, 0,943. Maka signifikasi lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,00, dan dapat dikatakan valid. Berikutnya ada hasil output dari uji reliabilitas variabel kedua. Menurut Ari Kunto, pada program SPSS ini dilakukan dengan metode Cron-Batch Alpha, di mana kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cron-Batch Alpha lebih besar dari 0,60. Sini kita bisa lihat hasil dari perhitungan menggunakan SPSS, reliability statistiknya yaitu sebesar 0,962. Dari output uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS ini menunjukkan nilai koefisien alfa dari seluruh item instrumen lebih besar dari 0,60, yaitu 0,962. Dapat diartikan semua item data atau instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah reliable. Maka kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Selanjutnya ada hasil output
dari uji validitas variabel ketiga yaitu strategi promosi. Untuk membandingkan nilai R hitung dengan nilai R table, jika nilai R hitung lebih besar dari R table, maka dikatakan valid. Sedangkan jika nilai R hitung lebih kecil dari R table, maka dikatakan tidak valid. Nilai R table dengan N sama dengan 30 pada signifikasi 5% adalah sebesar 0,361. Dan dilihat dari nilai signifikasi atau sig, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Sedangkan jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak valid. Dari hasil perhitungan uji kualitas variabel ketiga ini, maka R hitung lebih besar dari R table dan dapat dikatakan valid. Ini ada hasil dari variabel ketiga, yaitu strategi promosi yang sebesar 0, yang dapat diperoleh, yang saya peroleh dari perhitungan sistem SPSS ini, yaitu sebesar 0,890, 0,923, 0,885, 0,849, 0,842. Maka signifikasi lebih kecil 0,05, yaitu 0,00. Dan dapat dikatakan valid. Selanjutnya ada hasil output dari uji reliabilitas variabel ketiga. Di sini ada perhitungannya, hasil perhitungannya saya peroleh dari sistem SPSS. Dan dari output uji reliabilitas dengan menggunakan sistem SPSS menunjukkan nilai koefisien alpha dari seluruh item instrumen lebih besar dari 0,60 dan dapat diperoleh sebesar 0,923. Berarti semua item data atau instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah reliable. Maka kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Berikut ini ada hasil output dari uji validitas Y. Uji validitas variabel Y. Sini ada perhitungan yang saya peroleh dari sistem SPSS. Ada correlation-nya yaitu minat beli dengan variabel Y Y1, Y1 itu sebesar 0,914. Minat beli variabel Y2 itu sebesar 909. Untuk minat beli variabel Y3 dapat diperoleh sebesar 0,870. Dan untuk minat beli variabel Y keempat ini ada sebesar 0,824. Minat beli Y variabel Y kelima ini dapat diperoleh 0,887. Dan untuk minat belinya total total dari semua variabel Y ini yaitu 887, 0,887. Karena signifikasi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00, maka dapat dikatakan valid. Berikutnya ada hasil output dari uji reliabilitas variabel Y. Sini ada perhitungannya. Dapat diperoleh 0,920. Dari uji reliabilitas dengan menggunakan sistem SPSS menunjukkan nilai koefisien alfa dari seluruh item instrumen lebih besar dari 0,60, yaitu diperoleh hasil 0,920. Ini ya teman-teman. Yang dapat diartikan, semua item data atau instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah reliable.
Maka kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Selanjutnya ada hasil output dari koefisien linear yang sudah saya buat dan hitung dari sistem SPSS sebelumnya. Sini ada hasil dari correlation-nya, yaitu kualitas produk variabel pertama dan minat beli variabel Y itu dapat diperoleh sebesar 0,870 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. Ini ya teman-teman. Dan untuk variabel yang kedua itu harga dan minat beli variabel Y atau variabel Y dapat diperoleh sebesar 0,856 dengan nilai signifikasi 0,000. Untuk strategi promosinya, variabel atau variabel tiganya ini dan minat beli variabel Y dapat saya peroleh yaitu sebesar 0,902 dengan nilai signifikasi yang sama yaitu 0,000. Berikutnya ada uji korelasi antara variabel pertama dan Y, variabel Y. Sini ada hasil dari perhitungan menggunakan sistem SPSS, yaitu apabila untuk hipotesisnya, apabila HO tidak ada hubungan antara kualitas produk dengan minat beli. Sedangkan apabila HA ada hubungan antara kualitas produk dengan minat beli. Adapun dasar pengambilan keputusannya, HO diterima dan HO ditolak jika nilai signifikasi lebih dari atau sama dengan 0,05. Sedangkan HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikasi kurang dari 0,05. Untuk keputusannya dari tabel correlation yang sudah saya buat ini pada sistem SPSS dapat diperoleh signifikasi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Jika O ditolak dan HA diterima karena nilai signifikasi kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan yaitu dari perhitungan ini ada hubungan yang signifikan secara parsial antara kualitas produk dengan minat beli. Dan dapat diperoleh nilainya nilai dari korelasi ini yaitu sebesar 0,870. Ini adalah jumlah dari total dari eh, nilai R. Ini adalah total dari nilai R yaitu sebesar 0,870 pada variabel Y yaitu minat beli. Selanjutnya ada uji korelasi antara variabel kedua dan variabel Y. Sama seperti sebelumnya, eh, apabila O itu tidak ada hubungan antara harga dengan minat beli. Sedangkan kalau HA ada hubungan antara harga dengan minat beli. Untuk dasar pengambilan keputusannya, HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikasi lebih besar atau sama dengan 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikasi kurang dari 0,05. Dan dari table correlation pada output SPSS ini beroleh signifikasi 0,001 kurang dari 0,05. Jadi HO ditolak dan HA diterima karena nilai signifikasi kurang dari 0,05. Untuk kesimpulannya ada hubungan yang signifikan secara parsial antara harga dengan minat beli. Antara harga dengan nilai minat beli, yaitu variabel Y yang dapat diperoleh sebesar 0,856. Ini ya teman-teman.
untuk hasil dari antara harga dengan minat untuk antara variabel kedua dan variabel Y, yaitu harga dengan minat beli. Ini ya teman-teman, 0,856. Dan selanjutnya ada uji korelasi antara variabel ketiga dan variabel Y. Sama seperti sebelumnya, eh, HO tidak ada hubungan antara strategi promosi dengan minat beli. Untuk HA-nya ada hubungan antara strategi promosi dengan minat beli. Dasar pengambilan keputusannya, HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikasi lebih besar atau sama dengan 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikasi kurang dari 0,05. Dari table correlation pada output SPSS ini, maka dapat diputuskan perhitungannya dapat kita peroleh signifikasi 0,01 kurang dari 0,05. Jadi HO ditolak dan HA diterima karena nilai signifikasi kurang dari 0,05. Maka ada hubungan yang signifikan secara parsial antara variabel ketiga dengan variabel Y, yaitu antara strategi promosi dengan minat beli. Ini dengan variabel ketiga yaitu strategi promosi yang dapat diperoleh sebesar 0,902, dapat disimpulkan strategi promosi dengan minat beli nilai R-nya sebesar 0,902. Selanjutnya ada koefisien korelasi dan determinasi berganda untuk hasil dari output SPSS ini. Dapat diperoleh koefisien korelasi linear berganda atau R sebesar 0,909. Ini ya teman-teman, nilai dari koefisien korelasi linear berganda itu ada di R sebesar 0,909. Untuk koefisien determinasi berganda atau R2 sebesar 0,827. Dapat dilihat dari sini, hasil dari summary-nya ada di bagian R square change-nya, yaitu 0,827 atau 82,7%. 82,7% didapatkan dari kita dikalikan 100%. Maka diperoleh 82,7%. Untuk nilai signifikasi F-change-nya sama dengan 0,000. Ini ya teman-teman, untuk nilai signifikasi F-change-nya diperoleh 0,000 yang akan digunakan untuk uji koefisien korelasi dan determinasi berganda. Berikutnya ada koefisien korelasi berganda. Eh, Adapun hipotesisnya yaitu apabila HO tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas produk, harga, strategi promosi secara simultan atau bersama-sama dengan kualitas produk. Untuk HA-nya ada hubungan yang signifikan antara kualitas produk, harga, strategi promosi dengan minat beli. Dasar pengambilan keputusannya, HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikasi F-change, yang ini ya teman-teman, nilai dari signifikasi F-change-nya lebih besar atau sama dengan 0,05. Untuk HA ditolak dan HO diterima jika nilai signifikasi F-change kurang dari 0,05. Maka dapat diputuskan untuk keputusannya, karena signifikasi F-change ini 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan
terdapat hubungan signifikan antara kualitas produk, harga, strategi promosi secara simultan atau bersama-sama dengan kualitas produk dengan nilai koefisien korelasi berganda sebesar 0,909. Ini ya teman-teman yang diperoleh dan nilai koefisien korelasi berganda sebesar 0,909. Berikutnya ada uji koefisien determinan berganda. Sama kayak seperti sebelumnya, KO-nya tidak ada hubungan antara kualitas produk dengan minat beli. HA ada hubungan antara kualitas produk dengan minat beli. Untuk dasar pengambilan keputusannya, HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikasi lebih besar atau sama dengan 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikasi kurang dari 0,05. Keputusannya karena signifikasi F chain ini 0,000 ya kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Maka dapat saya simpulkan terdapat pengaruh antara kualitas produk, harga, strategi promosi secara simultan atau bersama-sama terhadap minat beli, yaitu variabel Y, yaitu yang dapat diperoleh 82,7%, sedangkan sisanya yaitu 17,3%. Untuk sisanya ini diperoleh dari 100% dikurangi dengan 82,7%. Maka dapat diperoleh 17,3% dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berikutnya ada persamaan regresi linear berganda. Kita lihat kembali pada output SPSS pada output SPSS pada saat melakukan analisis regresi linear berganda ini ya teman-teman. Pada output tersebut terdapat tabel koefisien. Ini adalah tabel koefisiennya. Pada tabel koefisien dapat diperoleh yaitu untuk A-nya ada atau konstannya ini dapat diperoleh yaitu 0,970. Untuk B1-nya yaitu ada kualitas produk dan variabel pertama yaitu 0,270 dan ada variabel kedua yaitu ada harga sebesar atau B2-nya sebesar negatif 0,293 ya. Untuk B2-nya atau variabel kedua yaitu harga dapat diperoleh dengan hasil negatif ya teman-teman, yaitu 0, negatif minus 0,293. Dan untuk variabel ketiganya yaitu ada strategi promosi yang dapat diperoleh sebesar 0,321. Sehingga persamaan regresi linear berganda antara kualitas produk, harga, strategi promosi dengan minat beli adalah Y sama dengan A tambah B1 pada variabel 1 ditambah B2 variabel 2 ditambah B3 variabel 3 dan ditambah Y sama dengan 0,970 ini ditambah B1 variabel X variabel pertama maksudnya. Variabel pertama ini yaitu sebesar 0,270. B1-nya 0,270 variabel pertama dikurangi 0,293 yaitu ini dari variabel kedua yaitu harga. Variabel kedua tambah 0,321 tambah analisisnya konstanta
0,970 menyatakan jika tidak ada kualitas produk, maka atau variabel pertama sama dengan 0, harga yaitu variabel kedua sama dengan 0, dan strategi promosi variabel ketiga sama dengan 0. Maka minat beli atau variabel Y akan eh, akan sebesar 0,970%. Koefisien regresi kualitas produk dengan variabel pertama sebesar 0,270 menyatakan kalau kualitas produk variabel kalau kualitas produk atau variabel pertama ini bertambah satu satuan atau 1%, sedangkan variabel bebas lainnya tetap, maka akan meningkatkan minat beli atau variabel Y sebesar 0,270%. Untuk koefisien regresi dengan variabel 2 sebesar negatif 0,293 menyatakan jika strategi promosi dengan variabel 3 bertambah satu satuan, sedangkan variabel yang lainnya tetap, maka akan menurunkan minat beli yaitu Y atau variabel Y sebesar 0,293%. Selanjutnya ada persamaan regresi linear berganda lanjutan lanjutan dari yang sebelumnya ya teman-teman. Eh, untuk analisisnya ini Sansa konstanta 0,970 menyatakan jika tidak ada kualitas produk variabel pertama yaitu berarti sama dengan 0, untuk harga dengan variabel kedua sama dengan 0, dan strategi promosi dengan variabel ketiga sama dengan 0, maka minat beli variabel Y akan sebesar 0,970%. Koefisien regresi kualitas produk dengan variabel pertama sebesar 0,270 menyatakan kalau kualitas produk variabel pertama yaitu kualitas produk bertambah satu satuan. Sedangkan variabel bebas lainnya tetap, maka akan meningkatkan minat beli variabel Y sebesar 0,270%. Koefisien regresi dengan variabel kedua ini diperoleh sebesar negatif 0,293 atau minus 0,293 menyatakan jika strategi promosi dengan variabel ketiga bertambah satu satuan, sedangkan variabel yang lainnya tetap, maka akan menurunkan minat beli dengan variabel Y sebesar 0,293%. Untuk koefisien regresi dengan variabel 3 ini sebesar 0,964. Menyatakan bahwa strategi promosi bertambah satu satuan. Sedangkan variabel yang lainnya tetap, maka akan menaikkan minat beli sebesar 0,964 ini ya, teman. Dan jika nilai regresi variabel pertama, variabel kedua, atau variabel 3 nya bernilai positif, maka akan meningkatkan variabel Y. Tapi jika variabel 1, variabel 2, dan variabel 3 bernilai negatif, maka akan menurunkan variabel Y-nya. Selanjutnya ada output table ANOVA pada sistem SPSS ini, yaitu ini ya teman-teman, ada format dari ANOVA-nya yang sudah saya perhitungkan sebelumnya, dan dapat untuk regresinya ini 313,406, residualnya 65,562, dan eh, dapat ditotalkan 378,968, dan dapat diperoleh nilai signifikasinya 0,0000. Ini ya teman-teman nilai signifikasinya yang maka yang akan digunakan untuk uji persamaan regresi linear berganda. Adapun persamaan regresi linear berganda
pada sistem SPS, pada ANOVA ini, eh, untuk hipotesisnya yaitu HO persamaan linear berganda yang terbentuk tidak signifikan. Untuk HA-nya persamaan regresi linear berganda yang terbentuk signifikan. Untuk dasar pengambilan keputusannya, HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikasi lebih besar atau sama dengan 0,05. Untuk HA-nya ditolak dan HO-nya diterima jika nilai signifikasi kurang dari 0,005. Sepertinya ada kesalahan ya teman-teman. Untuk jika ini untuk nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Untuk keputusannya karena signifikasinya sama dengan 0,000 itu kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk kesimpulannya persamaan regresi linear berganda yang terbentuk yaitu Y sama dengan 0,970 ditambah 0,270 variabel pertama kurangi 0,293 variabel kedua dan ditambah 0,321 variabel 3 maka dikatakan signifikan ya teman-teman. Baik, sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.